Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Shalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin alladzi khuluqul Qur'an wa simatul Qur'an wa ala alihi wa sahbihi alladzina jahadu li naili ridar rahman. Amma ba'du. Kaum muslimin, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya yang tidak terhingga, sehingga pada kesempatan ini kita bisa mengikuti kajian Ramadan. Kali ini saya ingin menyampaikan satu tema kecil: dakwahkan Islam dengan keindahan akhlak. Islam berkembang itu baik ketika Rasulullah SAW berdakwah dalam waktu yang singkat di Mekah dan di Madinah, bisa mengislamkan seluruh jazirah Arab. Itu adalah karena uswatun hasanah, karena akhlak Rasulullah SAW. Di Indonesia para pedagang Gujarat membawa Islam itu dulu dengan berdagang dan dengan akhlak. Kita juga sering mendengar bahwa seseorang tertarik dan masuk Islam itu bukan karena dakwah yang berat, dakwah yang berbelit-belit, dakwah yang temanya ilmiah, tetapi karena akhlak. Kita misalnya tahu bahwa artis Deddy Corbuzier itu masuk Islam itu antara lain karena Gus Miftah itu datang ke rumahnya ketika Ramadan seperti ini, membawakan mie goreng kesukaan Deddy Corbuzier, padahal Gus Miftah sendiri puasa. Dan disitulah kemudian tertarik dan masuk Islam. Ada satu cerita di Perancis, ada seorang anak kecil yang namanya Jad. Jad ini adalah seorang Yahudi, bapaknya ibunya seorang profesor, dosen di satu perguruan tinggi terkenal di Perancis. Di bawah apartemennya si Jad kecil ini ada toko kecil, yang menjual kebutuhan sehari-hari. Si Jad kecil ini sering berbelanja di toko yang ditunggui oleh seorang muslim bernama Ibrahim. Dia dari Turki. Si Jad ini sering belanja di situ, dan setiap belanja si Jad ini mengambil coklat tanpa memberitahu, alias nyolong. Ibrahim ini tahu kalau si Jad itu mengambil coklat. Satu ketika si Jad ini belanja dan lupa mengambil coklat. Kemudian dipanggil oleh Ibrahim, "Jad, ini coklatnya belum diambil." Ketika itulah si Jad itu malu, dan minta maaf. Tetapi Ibrahim tidak marah, hanya diberitahu, nanti kalau ke sini bilang nanti tak kasih. Dan sebagai hadiah ketika dia belanja ke tokonya itu, dia dibebaskan untuk mengambil satu coklat. Nah, sejak itulah si Jad kecil ini bergaul dengan Ibrahim yang sudah tua itu. Setiap ada masalah di rumahnya, sering curhat, sering konsultasi, apalagi bapak ibunya sibuk ngajar di luar rumah. Nah, ketika bertanya konsultasi tentang sesuatu itu, Ibrahim ini kemudian mengambil satu kitab dari kotak, kemudian si Jad disuruh membuka, dibacalah satu halaman, kemudian Ibrahim menjelaskan, dan masalahnya si Jad ini selesai dan dia puas dengan penjelasan Ibrahim. Begitu berjalan terus, sampai kurang lebih katanya 17 tahun. Kemudian satu hari Ibrahim meninggal, si Jad ini diberitahu dan dia kaget. Oleh anak-anaknya, si Jad ini diberikan hadiah kotak yang di dalamnya ada kitab itu. Ketika dibuka, kitab ini berbahasa Arab. Si Jad tidak tahu karena dia orang Perancis. Kemudian dibawalah kitab ini kepada
temannya yang berbangsa Tunisia disuruh membacakan dan menjelaskan, dan ketika itulah si Jad ini kemudian masuk Islam. Ya tentu bapak ibunya sangat kaget dan sangat marah, sehingga bapaknya ibunya mencari profesor kemana-mana untuk menjelaskan si Jad supaya kembali kepada Yahudi, tetapi tidak bisa. Jadi si Jad ini masuk Islam itu gara-gara akhlaknya si Ibrahim yang sederhana. Ibrahim yang Muslim itu tidak pernah mengatakan si Jad kamu kafir, kamu Yahudi, tidak pernah. Dan tidak pernah kamu masuk Islam saja, juga tidak pernah. Ya, tapi dengan kesadaran dan keindahan akhlak seorang Muslim, maka si Jad menjadi Muslim dan namanya diganti menjadi Jadullah Qur'ani. Ya. Kemudian si Jad ini sudah besar dan dakwah kemana-mana, dan konon berhasil mengislamkan jutaan orang di Afrika. Ya. Dan pada akhirnya ibunya ini juga dan bapaknya juga masuk Islam. Sehingga oleh karena itu, ya marilah kita dakwahkan Islam ini dengan akhlak yang baik, ya, agar orang lain itu melihat buahnya dari beragama. Jadi ceramah-ceramah keagamaan yang berat-berat itu iya penting untuk meningkatkan pengetahuan keagamaan kita, ya, tetapi dakwah yang paling menarik sekarang ini adalah dengan percontohan akhlakul karimah. Demikian, semoga ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.